kesempatan kali ini akan dibahas tentang penulisan berita. Yang pertama, kita akan membahas tentang word art. Word art itu merupakan fasilitas yang tersedia pada Microsoft Word untuk membuat objek teks dengan pola dan bentuk yang artistik. Itu letaknya ada di tab Insert seperti ini. Ini adalah word art. Nah, judulnya ini rencananya saya pengen ganti word art. Jadi, kalian klik aja. Ini kan bebas mau pilih word art yang mana. Nah, ini akan muncul your text here. Nah, di sini kalian ketik aja nanti. Jadi seperti ini. Nah, ini tulisannya misalkan terlalu besar, maka kita kecilkan dulu fontnya. Sama masih di tab home, ini dikecilkan. Misal kalau kurang kecil, saya buat seperti ini. Nah, kalau kurang kecil lagi, saya buat. Oke, kalau udah, ini kalian hapus judulnya. Ini kalian geser ke atas. Oke, ini enter satu kali. Nah, seperti ini. Nah, di word art itu nanti ada tab format. Nah, di sini kalian bebas mau pilih word art stylenya yang seperti apa. Ini bisa. Jadi diblok dulu sebelumnya. Nah, atau ini adalah stylenya yang disediakan sama aja sebenarnya. Nah, di sini ada misalkan mau beri efek, itu ada shadow, ada reflection, ada glow, ada bevel, ada 3D rotation, sama transform. Nah, misalkan saya beri efek shadow. Nah, seperti ini kelihatan. Nah, duanya. Atau reflection. Nah, saya beri shadow yang ini contohnya. Nah, oke, ini saya kecilkan lagi biar nggak terlalu besar. Nah, jadi ini contoh penerapan dari word art. Berikutnya adalah columns. Columns itu merupakan fasilitas untuk membuat teks berkolom seperti majalah, koran. Naskah berbentuk kolom itu mempunyai ukuran lebar yang sama, ada pula yang berbeda. Nah, letaknya itu di page layout. Nah, di sini ada namanya columns.
Ini ada yang 1, 2, 3, left, dan right. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini kan kecilkan untuk word art-nya, jadi tinggal tarik gini aja. Nah, untuk paragraf 1 dan paragraf 2 itu saya akan membuat menjadi 2 kolom. Jadi pertama-tama kalian blok dulu sebelumnya huruf P sampai dengan titik, jangan sampai kelebihan. Kalau udah masuk ke bagian ini, saya pilih yang more columns. Nah, di bagian preset ini untuk membeli berbagai jenis kolom. Ada yang 1, 2, 3, left, dan right. Number of column ini adalah jumlah kolomnya. Saya misalkan pilih 2. Nah, otomatis di sini tertera 2. Nah, line between ini adalah memberi garis batas, jadi diberi tanda centang. Nah, di bagian preview itu untuk melihat sementara, jadi tengah-tengahnya ada garis batasnya. Nah, kemudian width ini adalah mengatur lebar kolom. Spacing itu mengatur spasinya, jadi spasinya standar aja. Lalu di sini ada equal column width, itu menyamakan semua lebar kolom pada teks. Nah, update-nya ini untuk memasang tatanan format. Di sini selected text itu karena yang saya blok tadi. Nah, kalau udah klik OK. Nah, maka dia bentuknya seperti ini. Jadi 2 kolom, ada garis pembatasnya di tengah-tengah. Oke, lanjut. Saya tarik ke bawah pelan-pelan. Untuk paragraf 3 sampai 5 itu nantinya saya menjadi 3 kolom dengan diberi garis batas. Jadi ini ya, paragraf 3, paragraf 4 sama paragraf 5. Ini 3, 4, 5 ini akan menjadi 3 kolom. Oke, saya blok dulu. Seperti ini, jangan sampai kelebihan. Kolom, pilih yang more columns. Kita pilih yang kita ketik sini ada 3. Bentar. Nah, ini 3. Dan between-nya diberi tanda centang. Jadi biar ada garis pembatasnya. Di sini saya pastikan pilih equal column width, jadi biar sama semua. Klik OK. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi sama semua. 3 kolom. Nah, lalu yang terakhir, paragraf 6 dan 7 itu saya menggunakan left. Ini diblok dulu. Left dengan 2 kolom saja. Oke. Dan pintunya diberi tanda centang. Kok 3 kolom bisa? Nah, left ini yang bagian sebelah kiri dia lebih kecil.
seperti itu. Nah, oke, kalau udah, ini jangan diberi tanda centang, nanti dia sama dengan to column, maka ini dihilangkan dulu, kita pilih left. Kalau udah, oke. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, yang atas itu dia 2 kolom, yang tengah itu 3 kolom, sedangkan yang kiri adalah left, kolom left. Nah, seperti ini. Dengan 2 kolom. Kalau misalkan mau jadikan 3, itu bisa. Ini jeblok lagi. Ini 3. Nah, maka bentuknya seperti ini. Saya kembalikan seperti semula. Nah, jadi ini penerapan dari kolom. Nah, berikutnya adalah drop cap. Nah, drop cap itu merupakan teks atau karakter yang berukuran lebih besar dari karakter lainnya yang terdapat di awal paragraf. Nah, drop cap ini biasanya digunakan pada naskah novel, cerpen, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat drop caps itu kita masuk ke tab insert. Di sini ada namanya drop caps. Nah, di sini ada 2, ada yang dropped, contoh seperti ini, sama in margin. Nah, kalau in margin itu dia diletakkan di dalam area margin. Kalau dropped itu diletakkan di dalam area teks. Nah, jadi seperti itu. Nah, di paragraf yang 2 kolom ini saya jadikan sebagai dropped. Kalau yang ini saya jadikan sebagai in margin. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Untuk mengatur yang lebih lain, itu bisa kita masuk ke drop cap option. Di sini fontnya adalah Arial, bisa diganti yang lain. Sedangkan line to drop itu baris yang dilewati dari drop. Kemudian ada distance from text, itu jarak dari teksnya. Kalau semisal ini mau ganti font yang lain itu bisa. Ini saya ganti menjadi 4. Jadi seperti ini contohnya. Ini juga sama. Misalkan 4, jaraknya adalah saya buat menjadi 1. Nah, jadi seperti ini, jaraknya lebih jauh. Oke. Ini saya kembalikan menjadi 0 dulu. Nah, jadi ini contoh penerapan dari dropout, sedangkan yang ini contoh penerapan dari in margin. Nah, sekian materi pada kali ini. Terima kasih.